Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak di pagi hari ini? Insya Allah anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita ketemu kembali anak-anak, belajar bersama kembali di mata pelajaran seni budaya. Masih tetap di bab pertama anak-anak, tentang membuat karya ragam hias pada bahan tekstil dan kayu. Sekarang kita sudah masuk di pertemuan yang kedua anak-anak. Mari kita mulai, kita buka pelajaran ini terlebih dahulu anak dengan berdoa, dengan membaca suratul Fatihah. Anak-anak, kita ulang kembali tentang jenis dan sifat bahan tekstil, biar anak tahu bagaimana jenis dan sifat bahan tekstil. Yang pertama adalah serat alami. Nah, serat alami itu berasal dari sebuah tumbuhan anak-anak. Di antaranya adalah kapas, ada juga lenan rayon, dan juga ada tumbuhan nanas, dan juga tumbuhan pisang. Nah, itu bisa juga dipakai untuk membuat sebagai bahan tekstil. Yang berikutnya adalah serat alami yang berasal dari hewan. Tadi ada berasal dari tumbuhan, dan sekarang adalah berasal dari hewan. Dari hewan apa saja? Antara lain bulu domba. Adapun bahan yang dihasilkannya berupa apa? Bahan wol. Jadi kalau bulu domba itu bisa dibuat menjadi bahan wol. Sedangkan serat dari ulat sutra, jadi ulat sutra pun bisa, seratnya itu bisa menghasilkan berupa bahan tekstil sutra anak-anak. Berarti bahan tekstil itu berasal dari tumbuhan, juga ada berasal dari hewan. Nah, sekarang kapas. Nah, jenis yang pertama adalah kapas. Kapas adalah serat alami yang paling banyak digunakan dalam pakaian yang asalnya dari biji tanaman kapas. Dari pakaian kita pun itu juga ada bahannya dari kapas. Yang kedua, linen. Nah, itu berasal dari tanaman rami. Linen ini menjadi serat paling mahal, dan dalam industri padat karya hanya diproduksi dalam skala kecil karena mahalnya, tidak bisa diproduksi dengan skala besar. Yang ketiga ada wol. Wol ini adalah serat wol berasal dari kulit domba yang sifatnya kasar dan berkerut. Nah, ini anak-anak juga mungkin tahu ya, wol bisa lihat ada tali wol. Itu banyak sifatnya kasar ya, dan berkerut, tidak halus. Yang berikutnya adalah sutra. Sutra ini adalah bahan sutra terdiri dari benang halus yang berasal dari ulat ngengat atau ulat sutra yang komposisinya berupa protein. Nah, ini dari kain sutra itu, atau kain sutra itu berasal dari ulat yang ngengat anak-anak. Di ulat pun bisa dibuat atau diproduksi jadikan berupa kain sutra, juga bisa itu dari ulat ngengat. Yang kedua tentang serat buatan. Nah, sekarang kita harus mengerti tentang serat buatan atau termoplastik. Merupakan bahan tekstil yang berasal dari serat buatan berupa rayon, nilon, polyester, spandex, dan akrilik. Antara spandex dan akrilik itu dari serat buatan atau termoplastik.
sekarang untuk lebih mengetahui lagi adalah rayon. Rayon ini terbuat dari polimer alami, terbuat dari serat sesulasa, sehingga bukan dikategorikan serat sintetis maupun serat alami. Jadi rayon itu bukan termasuk serat sintetis atau serat alami, anak-anak. Yang berikutnya adalah nilon. Nilon ini zat pembentuk serat. Nilon adalah priamida sintetis rantai panjang yang terdiri dari unsur-unsur seperti karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Nah, nilon juga bisa pakai untuk buat bahan tekstil. Yang berikutnya adalah polister. Nah, polister ini terbentuk dari polimer sintetis rantai panjang terdiri dari unsur karbon, oksigen, dan hidrogen yang dipolimerisasikan. Selanjutnya anak-anak, spandex. Nah, spandex ini terbuat dari poliuretan tersegmentasi yang unsur dasarnya terdiri dari nitrogen, hidrogen, karbon, dan oksigen yang kemudian membentuk rantai panjang. Yang akrilik. Nah, akrilik ini terbentuk dari akrilonetril. Akrilik memiliki rantai panjang dari proses campuran unsur karbon, hidrogen, dan nitrogen yang rumit, anak-anak. Nah, sekarang yang ketiga tentang serat galian. Apa itu serat galian? Bahan yang berasal dari dalam tanah. Nama aja galian, berarti kan mencarinya dalam tanah. Contoh, asbes dan logam, benang logam. Selanjutnya adalah serat logam. Serat logam lebih banyak digunakan anak-anak untuk membuat bermacam-macam jenis benang. Ini yang serat logam, seperti benang emas, yaitu dari serat logam, benang perak, tembaga, aluminium. Nah, selain itu ada pula benang logam yang dilapisi dengan plastik. Jadi ada benang logam itu lapisannya plastik, anak-anak. Ya. Nah, sekarang kita harus tahu tentang jenis-jenis bahan tekstil memiliki sifat yang berbeda-beda. Di antaranya katun itu memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Itu katun. Yang kedua, wol memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut. Nah, ini dapat menahan panas, apalagi dipanaskan menjadi lebih lunak. Sekarang sutra memiliki lembut, licin, berkilat, lentur, dan kuat. Nah, bahan sutra ini banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Tekstil dari bahan dakron, polister, dan nilon memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak pernah disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. Ini jenis tekstil dari bahan dakron. Dan yang kelima, bahan tekstil yang berasal dari brokot. Nah, lem dan songket ini beda berupa warna, tidak mudah kusut, kurang menyerap air, tidak tahan. Ya, temperaturnya, setrikanya itu sangat tinggi sekali. Nah, sekarang yang ketiga ini adalah jenis dan bahan pewarna tekstil. Jadi anak-anak biar tahu apa saja jenis-jenis dan bahan yang bisa dipakai untuk pewarna tekstil. Ya, bahan tekstil dapat diberi warna baik dari bahan pewarna alami maupun buatan. Nah, zat warna alam adalah zat warna yang diperoleh dari alam atau tumbuhan
baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, bahan-bahannya yang bisa dipakai untuk perwarna tekstil diantaranya adalah tarum, soga, jambu biji, kunyit, indigo vera, jalawe, teh, secam, bawang merah, kelapa, kesumba, manggis. Nah, itu diantaranya adalah bahan-bahan yang dipakai untuk pewarna tekstil anak-anak. Tahu tentang jenis-jenis ya bahan tekstil, kemudian jenis-jenis untuk bahan pewarna buatan tekstil. Nah, sekarang ini ada tugas dikerjakan di rumah anak-anak. Seperti biasa, kalau dikerjakan harus dikirim sebagai bukti kalian untuk mengerjakan. Yang kemarin sudah mengerjakan, ada sebagian belum mengumpulkan, mari secepatnya dikumpulkan anak-anak. Nah, carilah gambar dan manfaat bahan pewarna tekstil di bawah ini. Anak-anak cari ya gambarnya. Di antaranya tarum, soga, jambu biji, kunyit, indigo vera, jalawe, teh, secam, bahan merah, kelapa, kesumba, manggis. Jadi anak-anak cari gambar tarum, kemudian manfaatnya gambar tarum itu ya dalam membuat pewarna tekstil. Kemudian soga, ada manfaatnya apa soga itu. Jambu biji manfaatnya apa, cari di internet ya. Kemudian kalian tempel dan juga dikasih keterangan manfaatnya. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Doakan kedua orang tua kalian, saudara-saudara kalian, bapak ibu guru kalian. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.